Halo teman-teman, jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang materi perkuliahan aku di mata kuliah ekowisata selama setengah semester ini. Dan semoga materi yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ekowisata adalah perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Ekowisata memiliki 5 prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama ada konservasi, pendidikan, ekonomi, wisata, dan partisipasi masyarakat. Pada dasarnya, dibuatnya sebuah konservasi itu dilatar belakangi oleh ulah manusia itu sendiri. Hal ini dikarenakan manusia masa bodoh dengan lingkungannya. Tanpa merasa bersalah, manusia membuang sampah ke laut dan sampah tersebut nantinya akan dimakan oleh biota laut, misalnya saja penyu. Penyu yang memakan sampah tersebut akan mati dan punah. Nah, hal tersebut merupakan salah satu alasan dibuatnya tempat konservasi. Konservasi dapat diartikan sebagai upaya dalam menjaga kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dalam pemanfaatan kawasan konservasi sumber daya perairan terdapat beberapa landasan hukum yang mengaturnya, antara lain sebagai berikut. Ada beberapa landasan hukum yang mengatur tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan masih banyak undang-undang yang mengatur tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Manfaat terpenting dari konservasi adalah melindungi ekosistem dari suatu kerusakan. Yang kedua, melindungi spesies flora dan fauna yang terdapat di ekosistem tersebut. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berkaitan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat, secara tidak langsung perekonomian masyarakat juga ikut meningkat. Hal ini dikarenakan ekowisata itu dapat mendorong sumber daya masyarakat lokal, yaitu dengan berbagai cara, yaitu masyarakat bisa menyewakan homestay bagi wisatawan, mereka juga bisa menyewakan jasa sarana prasarana, atau bagi mereka yang hidup di pesisir pantai, mereka bisa menyewakan jasa diving, snorkeling, dan lain-lain. Nah, dari sini secara tidak langsung masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekowisata. Berikut merupakan aspek penting dalam ekowisata. Yang pertama, jumlah pengunjung terbatas atau diatur sesuai daya dukung lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Selanjutnya adalah pola wisata ramah lingkungan. Yang ketiga, pola wisata harus ramah budaya dan adat setempat. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan perekonomian serta infrastruktur daerah tersebut. Nah, selanjutnya ada pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan ini ada 3 aspek. Yang pertama, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Pariwisata berkelanjutan ini juga memiliki tujuan yang sama dengan ekowisata, yakni yang pertama dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dan yang paling terpenting, pariwisata berkelanjutan ini dampaknya akan terasa di masa yang akan datang. Jadi generasi yang akan datang akan bisa merasakan bersama-sama dampak positif dari pariwisata berkelanjutan ini. Nah, selanjutnya ada destinasi ekowisata yang sangat digemari oleh ekotour. Yang pertama ada Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata, Taman Berburu, Hutan Lindung, Wisata Budaya, Ekosistem Sungai, Danau, dan Ekosistem Pantai. Selanjutnya ada potensi sumber daya danau, sungai, dan estuari. Yang pertama adalah danau. Danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin, yang di seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Pemanfaatan sumber daya ekosistem danau itu sangat beragam. Salah satunya wisatawan dapat memancing di danau tersebut. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati keindahan alamnya
dengan naik perahu dan lain-lain. Selain itu, danau juga dapat dijadikan sebagai tempat penelitian. Selanjutnya adalah sungai. Sungai merupakan salah satu perairan mengalir. Berdasarkan klasifikasi sungai menurut airnya, sungai dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Potensi pemanfaatan sumber daya sungai sangat beragam. Yang pertama, sungai dapat menjaga keanekaragaman hayati. Yang kedua, sungai dapat bernilai ekonomi, budaya, sebagai sarana transportasi, pariwisata, dan masih banyak lagi potensi sumber daya yang dapat digunakan di sungai. Pasti di antara kalian bingung kenapa sungai dapat bernilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan sungai itu dapat dijadikan sebagai wahana rekreasi. Apalagi bagi pecinta alam, sungai dapat dijadikan sebagai arung jeram, dan untuk rekreasi biasa, sungai dapat dijadikan sebagai tempat relaksasi dan lain-lain. Selain itu, dengan adanya wisata sungai, masyarakat setempat juga dapat membuka usaha menjual makanan, menyewakan transportasi atau apapun. Sehingga dengan adanya sungai dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selanjutnya adalah estuari. Estuari merupakan suatu tempat pertemuan antara air tawar dan air laut atau transisi antara habitat tawar dan habitat laut. Potensi sumber daya estuari itu juga sangat beragam. Yang pertama, estuari dapat dijadikan tempat bermukim. Yang kedua, estuari itu juga dapat dijadikan tempat penangkapan dan budidaya perikanan, karena di tempat estuari itu dijadikan sebagai daerah asuhan udang, ikan, atau kerang-kerangan. Selain itu, estuari juga dapat dijadikan tempat jalur transportasi, pelabuhan, atau kawasan industri. Pesisir pantai dan laut. Selain danau, sungai, estuari, masih banyak lagi wisata alam yang dapat dijadikan sebagai tempat ekowisata. Salah satunya adalah pesisir pantai atau laut. Oke, jadi kenapa pesisir pantai dan laut itu sangat cocok dijadikan sebagai tempat ekowisata? Hal ini dikarenakan pesisir pantai atau laut itu menyajikan keindahan alam yang cukup alami, yaitu dengan pasir putih dan laut birunya. Nah, selain itu, dengan adanya pesisir pantai atau laut, itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjunjung tinggi nilai kebudayaannya. Yakni masyarakat setempat itu bisa menjual seperti oleh-oleh, menjual makanan, terus menyewakan jasa transportasi, menyewakan wahana, dan lain-lain. Dengan demikian, pesisir pantai atau laut itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, selain itu, pesisir pantai atau laut itu sendiri juga dapat dijadikan sebagai potensi daerah tangkapan ikan, yang mana ikan-ikan itu nanti akan ditangkap oleh nelayan di daerah tersebut dan bernilai ekonomis bagi masyarakat.